Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang politik dan strategi nasional. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polistaya. Polis yang berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri atau negara, dan taya yang berarti urusan. Politik adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok mengenai suatu urusan atau masalah dari masyarakat atau negara. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia yang artinya the art of general atau seni seorang panglima yang digunakan untuk peperangan pada era modern saat ini. Pengertian strategi secara umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan dan untuk mencapai suatu tujuan. Strategi juga dapat didefinisikan sebagai rencana tindakan yang menguraikan bagaimana mencapai tujuan yang ditetapkan. Penyusunan politik strategi nasional Indonesia ini harus didasarkan pada 4 pilar kebangsaan. Yang pertama adalah Pancasila, kemudian juga Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya adalah wawasan Nusantara, dan yang terakhir adalah ketahanan nasional. Yang pertama, kita harus memperhatikan perkembangan di skala lokal, di mana kita harus memperhatikan perkembangan ekonomi daerah, kemudian juga desentralisasi dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu perkembangan skala nasional. Perkembangan skala nasional ini meliputi aspek Astagatra atau yang terdiri dari Pancagatra dan juga Trigatra. Adalah perkembangan di skala regional. Jadi dalam penyusunan politik strategi nasional Indonesia ini harus memperhatikan tantangan-tantangan yang ada di skala regional. Untuk selanjutnya adalah perkembangan di skala nasional. Jadi penyusunan politik strategi nasional Indonesia ini harus memperhatikan dinamika perkembangan global yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan perdagangan internasional, hubungan internasional, dan juga politik internasional. Politik strategi nasional Indonesia ini disusun oleh suprastruktur politik yang ditetapkan oleh Presiden dan dibantu oleh lembaga-lembaga koordinasi negara lainnya. Untuk yang kedua adalah penyusunan politik strategi nasional Indonesia oleh lembaga infrastruktur politik, di mana lembaga infrastruktur politik ini merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam pelaksanaan strategi nasional Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Politik strategi nasional Indonesia ini sudah dimulai sejak masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1966. Selanjutnya adalah masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998, di mana pada masa ini wujud nyata dari politik strategi nasional Indonesia dituangkan dalam GBHN. Selanjutnya adalah masa transisi, dimulai pada tahun 1998 sampai tahun 2004. Wujud nyata politik strategi nasional pada masa ini dituangkan dalam program pembangunan nasional 5 tahun, dan yang terakhir adalah masa reformasi, mulai dari tahun 2004 sampai dengan sekarang. Wujud nyata dari politik strategi nasional pada masa reformasi ini dituangkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN, di mana di dalamnya ini memuat rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan juga rencana kerja pemerintah. Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat di Indonesia yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, berlandaskan dengan kemampuan nasional dan juga perkembangan iptek serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Manajemen nasional pada dasarnya merupakan satu sistem, sehingga lebih tepat jika kita menyebutnya dengan sistem manajemen nasional. Layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat komprehensif, strategis, dan juga integral. Pada dasarnya, sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan juga proses untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Pertama, di bidang hukum. Yang pertama, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum. Yang kedua, menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian. Yang kedua, di bidang ekonomi, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris. Yang ketiga, di bidang politik. Yang pertama, menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 agar tetap sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa. Kedua, menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan yang keempat, bidang sosial budaya. Yang pertama, pemajuan dan pelestarian kebudayaan lokal sebagai bagian dari warisan budaya bangsa, dan memberi dukungan terhadap festival budaya, pengembangan pusat kebudayaan, serta pelatihan bagi generasi muda dalam menjaga dan melestarikan tradisi lokal. Yang kedua, memperkuat pemberdayaan komunitas-komunitas budaya untuk turut serta dalam proses pembangunan di bidang seni, kerajinan, dan industri kreatif, dan pemberian modal usaha bagi pelaku budaya lokal. Yang kelima, di bidang kesehatan. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dan mengutamakan upaya peningkatan kesehatan di bidang. Yang kedua, meningkatkan dan memelihara kualitas lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana dalam bidang medis. Kesimpulan dari presentasi yang kami lakukan pada
sesi kali ini adalah politik dan strategi nasional dalam konteks sehari-hari adalah suatu konsep yang terbentuk dalam pikiran manusia untuk memudahkan manusia memahami berbagai fenomena yang ada di pikirannya. Politik dan strategi nasional perlu dilakukan untuk memajukan seluruh aspek kehidupan Indonesia di segala bidang. Dalam bidang kesehatan, politik dan strategi nasional memiliki banyak sekali dampak yang akan membantu para tenaga kesehatan dalam berbagai bidang, seperti meningkatnya kualitas lembaga dan pelayanan kesehatan di Indonesia.